mari menjelang 1 abad ini kita jernihkan, kita luaskan wawasan kita, cara pandang kita terhadap Nahdlatul Ulama. Kita tanamkan, bukan NU yang butuh kita, tapi kita ini yang butuh terhadap NU. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam nuansa ngobam, ngobrol bersama. Pada episode kali ini dari media Ansor Kayen Kidul akan membahas tentang beberapa program, kemudian juga organisasi, yang organisasi ini adalah organisasi terbesar di Indonesia, yakni Nahdlatul Ulama. Pada kesempatan kali ini saya telah menghadirkan narasumber yang luar biasa, yakni beliau yang dikenal di kalangan pemuda Ansor dengan panggilan Pak Tom. Ya, kadang Mbah Tom kalau di... Oh, Mbah Tom. Nah, beliau ini adalah Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Nah, nantinya pemirsa juga ingin tahu apa itu NU, kemudian apa itu pergerakannya, dan kemudian program-program beliau yang akan dilaksanakan dalam kepengurusan beliau. Karena beliau pada bulan Agustus kemarin, beliau terpilih kembali menjadi Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama di Kayen Kidul. Selamat Pak Tom. Bahkan juga agenda-agenda beliau ini juga luar biasa sekali tentang kesibukannya, tentang memelihara, bahkan ngopeni bahasanya di program-programnya. Baik, langsung saja kita akan membahas tentang keorganisasian yang akan disampaikan oleh beliau tentang beberapa program-program. Baik Pak Tom, sehat nggih? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Untuk kesibukannya hari-hari ini? Ya, untuk hari-hari ini kita sedang melaksanakan orientasi untuk para lembaga dan ketua ranting sewilayah Kecamatan Kayen Kidul ini diselenggarakan 7 malam berturut-turut. Wow, 7 malam berturut-turut. Jadi kemarin saya juga sempat melihat di media Instagram, kemudian Facebook, WhatsApp tentang perayaan HSN yang di Kayen Kidul itu cukup lumayan meriah. Bahkan video beliau juga sangat viral di kalangan media sosial tentang perayaan HSN itu. Nah, itu bagaimana sih Pak Tom untuk bisa mengkolaborasikan dengan berbagai lembaga, berbagai saudara kita untuk perayaan HSN itu? Ya, itu memang mungkin hal yang relatif baru ya, terutama untuk di tingkat MBC atau di tingkat kecamatan seperti kita ini, karena kita bekerja sama dengan gereja ketika itu. Sebenarnya itu berangkat dari pemikiran atau pandangan bahwa memang NU sekarang ini sudah harus membuka diri untuk siapapun, mengingat memang spektrum daripada warga NU ini sangat beragam dan begitu besar, sehingga kita harus membuka diri untuk bekerja sama dengan siapapun, sehingga khidmah kita ini akan lebih maksimal. Wow. Saya kira dasar pemikirannya di situ. Baik, luar biasa sekali tentang pemaparan beliau tentang perayaan HSN kemarin. Jika nanti pemirsa ingin menyaksikan tentang perayaan itu dilaksanakan pada malam hari Pak Tom ya. Iya. Nah, Pak Tom tadi telah menyinggung tentang beberapa program yang diemban beliau selama kepengurusan nanti. Nah, ngomong-ngomong Pak Tom, dalam kepengurusan ini tadi jenengan sudah membuka tentang orientasi. Nah, itu apakah sudah dari langkah awal, apakah memang sebelumnya itu sudah jenengan juga sudah menata sebelumnya, atau memang ini pertama kali karena untuk memberikan motivasi kepada ranting-ranting atau semacamnya, seperti apa gitu gambarannya? Ya, itu sebenarnya ya sesuai dengan
gambaran kita atau ekspektasi kita terhadap MBC-NU Kayen Kidul di masa yang akan datang. Karena berangkat dari pemikiran bahwa Nahdlatul Ulama ini sebenarnya yang langsung bersentuhan dengan warga, dengan hajat hidup orang banyak, ini justru di tingkat ranting. Tapi selama ini kita kurang berpikir, kurang mencurahkan energi untuk peningkatan kapasitas ranting. Nah, sekarang ini kita mencoba bagaimana agar kapasitas ranting ini meningkat, karena ranting ini memiliki beban yang sangat berat, yaitu memberikan pelayanan kepada warga. Nah, kalau rantingnya ini hebat-hebat, insya Allah NU yang jenjang lebih atasnya ini juga akan menjadi hebat dan akan menjadi mudah untuk mengkoordinasikannya. Saya kira itu berangkatnya ketika kita melaksanakan orientasi yang 7 malam berturut-turut ini. Baik, berarti beliau sangat memahami sekali tentang seluk-beluk organisasi. Tapi apakah ini memang pertama kali atau memang sebelumnya itu ada program yang sudah yang melatar belakangi sehingga? Iya. Tentu untuk menuju ke sini ya. Jadi kita melaksanakan program-program yang sangat ketat ya, kegiatan yang sangat ketat, sangat banyak, bahkan berhimpitan. Ini tentu sebelumnya sudah harus ada penataan terlebih dahulu. Jadi memang kita awali di awal kepengurusan dulu itu kita mengadakan orientasi antar pengurus di tingkat anak cabang, dan orientasi itu lebih pada bukan pada materinya, tetapi lebih pada bagaimana tercipta kekompakan, chemistry antar pengurus satu dengan yang lainnya. Selain juga tentu ada materi yang disajikan ketika orientasi itu, yang kita juga mengundang tutor nasional ketika itu dari Jombang, dan kita adakan kegiatan orientasi itu juga di Jombang di tempat wisata Wonosalam itu pun kita buat belajar sambil bermain. Jadi para pengurus wong NU yang desa-desa itu kita kumpulkan di situ, mereka kita ajak bermain sampai melepas baju, olor-oloran celana dan lain sebagainya. Dengan begitu tercipta keakraban antar satu pengurus dengan pengurus yang lain, sehingga ya seperti kalau dulu kita pacaran lah. Kalau seminggu saja tidak ketemu itu sudah awak loro kabeh. Ya, kita sekarang ini juga seperti itu. Saya dan teman-teman yang lain itu kalau seminggu nggak ketemu itu rasanya meriang semua. Ini seperti ada yang kurang. Ini kekompakan antar pengurus ini penting sebagai energi untuk selanjutnya kita melaksanakan program-program. Itu diantaranya. Ya, baik. Saya tangkap dari penjelasan Pak Aftom, ternyata sebelum menuju ke orientasi itu ternyata beliau memiliki pemikiran yang sangat luar biasa tentang kekompakan, itu yang paling penting. Bahkan tadi beliau juga menjelaskan seperti ibaratnya orang yang lagi jatuh cinta, kalau tidak ketemu itu sangat rindu sekali. Karena rindu itu berat Pak Tam ya. Jadi itu membangun kekuatan cinta. Nah, selanjutnya Pak Tom, tentunya dalam kekompakan itu jenengan juga sangat memiliki program, atau mungkin jenengan kasih nama apa gitu, sehingga para ketua ranting kemudian lembaga itu mengingat, oh ternyata Kayen Kidul ini memiliki semacam goal setting yang luar biasa. Iya. Kalau kita ingin menjadikan program ini suatu yang konsep yang mudah diingat, ya, sebuah konsep yang itu kita namai dengan konsep the pyramid system organization. Jadi organisasi dengan sistem piramida ini yang sedang kita kembangkan. Apa itu Pak Tom? Sistem seperti itu? Itu berangkatnya begini. Jadi sekali lagi NU ini kan organisasi yang sangat besar ya, jumlah anggotanya sangat besar. Sekarang ini menurut survei terakhir jumlah warga Nahdlatul Ulama di Indonesia ini sudah lebih dari 59,2 dari jumlah populasi umat Islam di Indonesia. Ini kan jumlah yang sangat besar sekali. Itu kalau dinominalkan mungkin sudah hampir 150 juta
jiwa. Ini kan jumlah anggota yang luar biasa. Jadi saya teringat lagunya Bang Haji itu ya, 125 Nah, juta. kita sudah lebih besar dari lagunya Bang Roma itu. Dan kalau kita kecilkan ya dalam lingkup Kabupaten Kediri mungkin kita bisa katakan di Kabupaten Kediri ini warga NU itu lebih dari 75% populasi umat Islam di Kediri mungkin. Dan itu mungkin lebih dari 700.000 jiwa. Kalau dikecilkan lagi di Kecamatan Kayen ya sudah puluhan ribu mungkin jumlahnya. Dan jumlah yang demikian besar ini di kalangan NU ini tidak bisa didefinisikan dalam satu kultur dan kelompok sosial tertentu. Karena warga NU ini kan sangat sangat cair, bisa terdiri dari berbagai macam kalangan. Mulai dari korik sampai korak lah katakan begitu. Jadi macam-macam orangnya, macam-macam kelas sosialnya, macam-macam kulturnya. Nah, spektrum yang begitu luas, rentang pengaruh yang sedemikian luas ini harus ditata dengan tata kelola yang efisien, efektif, cepat dan tepat. Nah, dengan model tata manajemen yang saya sampaikan tadi, model piramida, itu artinya bahwa di bagian pimpinan ini harus betul-betul menempatkan diri sebagai fungsi kepemimpinan yang jelas, kemudian mendistribusikan program-program dari kepemimpinan ini ke bawah. Prakteknya begini mungkin ya. Jadi program itu lebih dari atas, kebijakan itu dari atas, tapi didesentralisasikan dengan cara bahwa eksekutor daripada program-program itu ada di tingkat bawah. Jadi layaknya seperti piramida ya. Jadi itu nanti misalkan cabang Nahdlatul Ulama ini dia tidak perlu mengeksekusi program yang banyak-banyak. Dia cukup memberi kebijakan, menetapkan program-program, kemudian eksekutornya ada di tingkat ranting. Nah, itu saya kira akan lebih efektif dan lebih padu atau bahasanya jenengan koheren. Ya, jadi tadi penjelasan dari Pak Aftam tentang program yang dibawa, yakni dengan penjelasan The Pyramid System Organization. Dengan beliau mencontohkan tentang desentralisasi dari atas ke bawah untuk semuanya bergerak. Nah, Pak Tom juga saya tertarik ini kok ternyata seperti itu dari Kayen ini. Nah, ini semakin jauh kita nanti membahasnya, alangkah baiknya kita unjuk kopi. Oke. Alhamdulillah. Nah, terkait tadi yang saya tertarik itu tentang The Pyramid itu, jadi komposisi yang jenengan dan teman-teman itu yang tadi mulai dari orientasi MWC dari tingkat MWC, kemudian sekarang hari ini sedang berjalan sebenarnya di tingkat ranting itu semacam apa? Apakah hanya ketua rantingnya yang dihadirkan atau ansornya atau fatayatnya atau lembaga-lembaga yang lain yang sekiranya itu potensi yang jenengan gagas The Pyramid System Organization itu seperti apa? Gini ya, karena selama ini model tata kelola daripada NU ini masih, kalau saya katakan ya kurang tertata dengan rapi, sehingga pembinaan terhadap ranting ini selama ini memang relatif masih kurang optimal. Ada dulu itu ketika kita di PKP itu sering dikatakan begini, kalau orang Muhammadiyah itu jarang dikumpulkan, tapi mereka dididik. Kalau kita orang NU ini sering kumpul tapi tidak pernah dididik, artinya ya kumpul tapi arahnya tidak jelas itu. Nah, sekarang ini model yang seperti itu harus kita ubah. Artinya bahwa setiap pengurus daripada Nahdlatul Ulama ini harus memahami posisi
daripada Nahdlatul Ulama. Jadi Nahdlatul Ulama itu apa, gerakannya bagaimana, terus goalnya itu apa, sampai ke pengurusan di tingkat ranting ini harus paham, sehingga pada saatnya mereka bisa kita gerakkan untuk menuju cita-cita yang bersama-sama kita sepakati itu. Maka ya orientasi itu seluruhnya. Jadi di ranting itu ada sekitar 7 lembaga. Ada Ma'arif, ada LDNU, LTM, Lazisnu dan lain sebagainya. Seluruhnya itu kita orientasi. Maka ya ini memang kerja keras, kerja yang membutuhkan energi. Tetapi dengan kekuatan cinta tadi ya, kita tetap punya energi untuk melakukan hal itu. Jadi seperti itu penjelasan dari beliau tentang praktek yang sudah beliau laksanakan, yang sekarang pemaparan beliau tadi sebenarnya hari ini juga masih berlangsung tentang orientasi dari berbagai lembaga dan berbagai ranting-ranting semuanya. Nah, Pak Tom, untuk tokoh idola mungkin dalam Nahdlatul Ulama itu dengan siapa sehingga memiliki pemikiran yang sangat supervisor atau istilahnya visioner kalau bahasanya anak muda sekarang itu? Iya, sebenarnya ya hampir semua tokoh NU itu ya idola kita. Tapi kalau yang boleh kita atau yang paling berpengaruh itu sesuai dengan yang pernah saya alami ketika beliau juga masih hidup, pertama tentu Kiai Haji Abdurrahman Wahid, Gus Dur. Saya mengikuti pemikiran Gus Dur itu sejak sebelum reformasi. Dulu itu masa kecil saya itu dulu ada majalah Aula yang kecil itu. Dan di situ setiap ada artikel yang memuat tentang tulisannya Gus Dur atau perjalanan Gus Dur, dan saya tidak pernah lepas dari bacaan saya. Bahkan kalau misalkan pada saat tertentu saya ulang kembali untuk memahami dan terus memahami tentang perjalanan Gus Dur. Nah, kemudian Gus Dur itu mempengaruhi saya itu terutama di tataran pemikiran atau dari sisi pandangan intelektual. Tapi bagaimana kemudian sisi intelektual ini kita wujudkan dalam bentuk action di lapangan, itu yang saya rasa mempengaruhi saya itu ya ketua umum yang sekarang ini, Gus Yahya ini. Saya ya boleh dibilang terkagum-kagum dengan beliau ketika bagaimana cara beliau mengelola organisasi Nahdlatul Ulama ini. Kita bisa lihat kan, beliau baru saja dilantik, inilah gampangannya baru berapa bulan ini, tapi capaian-capaian beliau sudah cukup banyak, bahkan gemanya sudah didengar di seluruh dunia. Jadi ada faktor juga yang mempengaruhi beliau ini sehingga memiliki pemikiran tadi. Ini juga sangat baru saya terima tentang The Pyramid System Organization. Ternyata beliau juga dari mudanya beliau sangat membaca biografi tentang Gus Dur, kemudian juga ketua PBNU era sekarang, yakni Gus Yahya. Iya, Gus Yahya. Nah, Pak Tom, terkait dengan perayaan HSN, nah ini kan juga NU ini juga Februari puncaknya ini juga akan menyongsong 1 abad. 1 abad ya. Nah, ini program jenengan yang ingin jenengan tampilkan di MWCKN Kidul itu apa, atau bahkan bisa nanti dirasakan oleh cabang atau mungkin yang tingkatnya itu semacam apa itu? Iya, momen 1 abad ini memang betul-betul harus kita manfaatkan ya, karena kita tidak akan menemukan momen ini sampai 100 tahun yang akan datang. Jadi momen 1 abad ini harus benar-benar kita manfaatkan untuk membangkitkan ghirah perjuangan Nahdlatul Ulama ya di seluruh jajaran, di seluruh jenjang kepengurusan, dan saya tentu domainnya adalah di jenjang MBC ini karena saya hanya pengurus MBC. Program yang kami rancang untuk membangkitkan ghirah perjuangan Nahdlatul Ulama ini, kami punya program di MBC Kayen itu namanya Ranting Maslahah. Apalagi itu? Wow. Ya, program namanya Ranting Maslahah, yaitu
satu upaya kita dari MBC ini untuk mengakselerasi kapasitas ranting agar kehadiran ranting ini mampu memberi maslahah kepada warga. Dan untuk mempermudah tolok ukur mana ranting yang sudah maslahah dan mana ranting yang belum maslahah itu, kita memberi kriteria bahwa ranting dikatakan sudah maslahah itu kalau ranting mampu memberikan pelayanan kepada warga di 3 bidang minimal atau paling tidak, yaitu mampu memberi pelayanan bidang keagamaan, mampu memberi pelayanan di bidang pendidikan, dan mampu memberi pelayanan di bidang sosial. Ini ranting yang seperti itu kita katakan sebagai ranting maslahah. Jadi runtutan untuk mencapai maslahah itu yang jenengan tadi paparkan tadi Pak Tom ya. Dari mulai orientasi sampai nanti terciptanya ranting maslahah. Kira-kira ini semuanya ranting maslahah di KN Kidul ini? Ya, kita sedang berupaya untuk itu. Tapi ya tentu dengan penahapan karena kita tahu bahwa kondisi di tiap-tiap ranting itu tidak semuanya sama. Ya. Tergantung bagaimana persentuhan mereka terhadap NU selama ini. Jadi kalau target kita, kalau tahun ini kita bisa mencapai 50% ranting itu ranting maslahah, itu sudah bagus. Dan untuk tahun ke depan insya Allah sudah 100% ranting di MBC Kayen ini sudah mencapai taraf maslahah. Jadi tadi beliaunya memaparkan ranting maslahah itu memiliki 3 kategori, yaitu bisa maslahah pendidikan, maslahah keagamaan, dan maslahah sosial. Nah Pak Tom ngomong-ngomong, kan ketiap ranting itu kan berbeda-beda. Kalau ada ketua ranting istilahnya yang kuangel, ada yang semangat, ada yang kemudian kurang begitu respon, itu jenengan pripun? Apakah jenengan memberikan motivasi, mendatangi rumahnya, atau mungkin jenengan memberikan kopi atau sebagainya? Itu bagaimana? Biar bisa dirasakan oleh MBC lain mungkin. Kalau untuk meningkatkan semangat ranting itu, ya pertama kita harus menyentuh dari sisi intelektual. Artinya kita fahamkan bahwa kita kesel-kesel ngopeni NU ini sebenarnya untuk apa? Nah itu untuk apa itu? Apa nilai pentingnya kita ngopeni NU ini, kita beri paparan agar mereka faham. Mereka kita ajak ngobrol-ngobrol istilahnya, bahwa podo-podo ngopeni ya sing temenanan, sing ketok hasilnya. Itu pertama dari sisi kita sentuh intelektualnya. Yang kedua, ya kita dengan mencoba menghidupkan suasana kompetitif, walaupun itu tetap kita jaga keseimbangannya, tapi suasana kompetitif antar satu ranting dengan ranting yang lain itu perlu kita hidupkan, sehingga satu ranting itu merasa wah kalau ketinggalan dengan ranting yang lain dia malu. Nah ini suasana kompetitif ini kita tumbuhkan, sehingga pada satu abad ini kita akan mengadakan satu program, yaitu Anugerah Kampung NU. Anugerah Kampung NU. Ya, itu untuk memberi anugerah kepada 6 ranting yang mampu memenuhi kriteria tertinggi dari Kampung Maslahah tadi. Nah, dengan ada semacam penganugerahan itu kan suasana kompetitif itu jadi ada, ya, sehingga ranting-ranting itu saling memperbaiki dirinya untuk ya tidak tertinggal dengan ranting yang lain. Itu diantara salah yang satunya kita tadi yang ranting maslahah tadi ya, untuk menumbuhkan jiwa kompetitif dan sebagainya. Wah, berarti Piala Dunia Pak Tom. Siapa ini jago Piala Dunia? Saya dari dulu senangnya Prancis. Oh, Prancis. Mbappe gitu ya. Nah Pak Tom, ngomong-ngomong lagi tentang program NU. Jadi tadi yang saya tangkap ialah pertama, beliau sangat konsen sekali terhadap organisasi ini. Tentunya tim jenengan itu ada tim 9, ada tim berapa itu yang sehingga bisa memaparkan bahkan menyampaikan kepada ranting itu yang sangat luar biasa ini. Timnya itu yang nggak terhitung, timnya nggak terhitung, banyak sekali. Kita memang terutama ini
mengajak para generasi muda untuk tampil dan mencurahkan pikiran dan tenaganya untuk kemajuan Nahdlatul Ulama. Jadi ini era ini ada 7 sekretaris itu seluruhnya dari Ansor ini, dari pemuda kita libatkan semuanya karena mereka, saya yakin yang muda-muda ini wawasan kemodernannya lebih luas, kemudian tenaganya juga lebih kuat, dan ya bagaimanapun mereka lah NU ke depan itu mereka. Kalau sekarang sudah harus kita ajak untuk bersama-sama memikirkan dan melakoni tentang dinamika ke-NU-an agar itu bisa memiliki energi yang cukup untuk kita memajukan Nahdlatul Ulama di Kayen ini. Wow, luar biasa pemaparan dari beliau. Kemudian saya ingin mengambil tentang pesan beliau terhadap generasi muda di Kayen Kidul atau lebih dari IPNU, IPPNU, Ansor, sehingga lebih energik, lebih semangat bahwasanya di NU ini nanti dapat apa Pak Tom? Iya. Karena beliau kan dari IPNU ya jenengan. Iya. Sebenarnya begini ya, kalau seperti dikatakan itu dalam penelitian, yang paling berguna untuk masa depan seseorang itu bukan hanya kecerdasan otak, tapi juga kecerdasan hati. Artinya bagaimana dia mampu beradaptasi dengan lingkungan ini juga sangat-sangat penting. Dan saya kira kalau untuk adik-adik IPNU, dengan kita ikut di organisasi ini, kecerdasan emosional ini akan terasah, sehingga kemampuan untuk beradaptasi dengan lingkungan ini akan lebih besar, dan itu sangat berpengaruh terhadap kesuksesan karir mereka di masa depan. Jadi itu kalau sisi manfaat dari berorganisasi, terutama untuk yang muda-muda. Tapi dari lebih jauh dari itu, saya meyakini bahwa Nahdlatul Ulama ini didirikan oleh para aulia, para kekasih-kekasih Allah, sehingga di dalam Nahdlatul Ulama ini terdapat kemuliaan. Kalau kita menempelkan hidup kita kepada Nahdlatul Ulama, insya Allah kita nunut kemuliaan kepada Nahdlatul Ulama. Jadi kita tanamkan, bukan NU yang butuh kita, tapi kita ini yang butuh terhadap NU. Jadi ini pesan dari beliau, NU itu bukan butuh kita, tapi kita yang membutuhkan NU. Sebagai closing statement Pak Tom tentang NU ini, apa yang jenengan perlu sampaikan kepada pemirsa di media Ansor ini supaya dari semua kalangan itu merasakan tentang hadirnya NU di semua elemen masyarakat. Ya, terima kasih. Begini, saya ingin mengajak seluruh warga NU dan banom-banomnya, terutama di wilayah Kecamatan Kayen Kidul, mari menjelang 1 abad ini kita jernihkan, kita luaskan wawasan kita, cara pandang kita terhadap Nahdlatul Ulama. Karena dengan memahami posisi Nahdlatul Ulama yang sebenarnya, maka khidmah kita di dalam Nahdlatul Ulama ini akan lebih tepat sasaran. Ada 2 hal yang perlu terus kita tanamkan di dalam hati kita, yaitu pertama, NU ini untuk pengurus harus dihayati sebagai sebuah imarah. Artinya apa? NU itu, kita menjadi pengurus NU ini berarti kita menjadi imarah, menjadi para amir, menjadi suatu sistem pemerintahan ala NU yang harus betul-betul menjalankan tugas dan program-program daripada Nahdlatul Ulama. Ini kalau pengurus NU ini harus dihayati secara imarah. Dan secara umum, baik yang pengurus maupun yang bukan pengurus, NU ini harus kita hayati sebagai torekoh. Apa itu artinya? Bahwa NU ini adalah jalan kita menghayati agama Islam.
cara kita berislam yang benar adalah dengan kita ber-NO. Karena dengan ber-NO kita memiliki sanad yang jelas mulai dari sekarang sampai masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, pemirsa Media Ansor yang berbahagia, itulah tadi ngobrol bersama narasumber kita, yakni beliau Bapak Yai Afton Baidowi selaku Ketua Tanfidiyah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama. Banyak sekali ilmu yang kita dapatkan. Yang pertama ialah penataan organisasi itu memang dari atas menuju ke bawah, atau beliau mengibaratkan atau menamakan program beliau adalah The Pyramid System Organization. Bahkan juga ada beliau memaparkan tentang harapan-harapan bagi para pemirsa, khususnya juga kalangan muda, baik dari Banom. Beliau sangat mengharapkan mari di momen 1 abad ini kita manfaatkan, kita niatkan untuk memajukan Nahdlatul Ulama. Diniati dengan Nahdlatul Ulama oleh pengurusnya ialah sebagai imarah dan sebagai jamiah adalah sebagai thariqat. Saya kira itu Pak Tom, terima kasih waktunya. Dalam kesibukan ini beliau masih menyempatkan. Sukses semua, sukses selalu yang dengan amin. programkan, semoga juga terlaksana semuanya. Begitulah pemirsa, terima kasih pada episode kali ini di Media Ansor dalam ngobrol bersama. Di episode pertama, kurang lebihnya saya mohon maaf. Dari saya Cak Ali, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.